Halo, selamat datang kembali bersama kami di Petani Bali Official. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten terbaru. Hari ini saya khusus ingin memberikan sedikit info tentang yang namanya budidaya merica. Lada atau merica disebut sahang yang mempunyai nama latin Piper nigrum. Adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, dan pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antiperik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Pada umumnya, orang-orang hanya mengenal yang namanya lada putih dan lada hitam, yang mana sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Tanaman ini juga merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia. Lebih dari 80% hasil lada Indonesia diekspor ke negara luar. Selain itu, lada mempunyai sebutan The King of Spice atau Raja Rempah-Rempah, yang mana kebutuhan lada di dunia pada tahun 2000 mencapai 280.000 ton. Lada merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji, tapi banyak petani lebih memilih mengembangkan dengan cara stek. Untuk pengembangannya, mereka memotong batang kira-kira dengan panjang 0,25 atau sampai 0,5 meter. Di Indonesia terdapat 40 jenis lada. Meskipun begitu, jenis varietas lada yang banyak ditanam tergantung pada daerahnya. Misalnya di Lampung, jenis yang ditanam adalah belantung atau kerinci. Di Bangka banyak yang menanam adalah Lampung daun kecil LDK dan Lampung daun lebar LDL. Rapih, Cunuk, dan di Jambi. Kalimantan mengembangkan jenis lada seperti LDK dan LDL. Dalam setiap jenis varietas mempunyai keunggulan dan kelemahan dalam ketahanan hama dan penyakit utama lada. Sehingga petani dapat memilih jenis varietas lada yang cocok untuk dikembangkan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pertanian, kini tanam lada tidak hanya terpaku pada jenis rambat, namun sudah dibudidayakan dengan jenis perdu yang tidak membutuhkan lahan luas, sehingga sangat minim pemeliharaan dan juga hasil buahnya sebanding dengan jenis rambat. Tapi kalau jenis rambat hanya akan menjadi seperti ini saja. Perdu hanya akan menjadi seperti ini saja. Nah, kalau ingin menghasilkannya lebih banyak, perdunya bisa ditingkat, dan yang di atas biarkan yang rambat, yang naik ke atas, sedangkan yang paling bawah bisa dibikin seperti perdu. Jadi perdu bisa ditingkat menjadi 3. Indonesia merupakan negara pemasok terbesar dalam pasar lada internasional. Tahun 1987, sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia menguasai hampir keseluruhan lada dunia, 80%. Ekspor lada putih Indonesia pernah meningkat 54% tahun 1981 dan menjadi 94% pada tahun 1990 dari total ekspor lada putih dunia. Sebaliknya pada periode yang sama, pangsa pasar ekspor
Lada hitam Indonesia pernah menurun dari 52% tahun 1981 menjadi 27% pada tahun 1990. 6 tahun kemudian, dari tahun 1996 sampai tahun 2000, lada hitam negara kita dominan di dunia, yaitu Indonesia, Malaysia, India, Brasil, Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Meksiko, dan Madagaskar. Pada masa 10 tahun terakhir, 1990 sampai tahun 2000, rata-rata per tahunnya negara Indonesia merupakan negara yang paling besar dalam ekspor lada, kemudian diikuti oleh Malaysia dan Brasil dengan masing-masing rata-rata per tahunnya sebesar 43.193 ton, 31.904 ton, dan 24.511 ton. Luas areal penanaman lada Indonesia hampir 90% dimiliki oleh perkebunan rakyat. Estimasi tahun 2000 seluas 130.178 hektar. Dari total area 130.557 hektar. Dengan total potensi produksi lada Indonesia sekitar 65.227 ton. Daerah penghasil lada terbesar di Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Hasil pengolahan lada ada 3 jenis, yaitu lada hitam, putih, dan hijau. Dari ketiga jenis olahan yang dikenal hanya lada hitam dan lada putih. Untuk hasil olahan dari Provinsi Lampung dikenal dengan sebutan Lampung Black Pepper. Dan dari hasil olahan lada dari Provinsi Bangka Belitung disebut dengan Muntuk White Pepper. Sebutan tersebut terkenal karena Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia. Kondisi perkebunan lada Indonesia saat ini sekitar 11,50% dari seluruh luas komoditas perkebunan dengan kemampuan modal yang lemah. Dampak dari kondisi tersebut di atas mengakibatkan perkembangan teknologi di tingkat petani untuk perbaikan mutu budidaya atau pengembangan tanaman sangat lambat dan tidak mengalami perubahan. Kemudian cara tumbuh tanaman lada. Tanaman lada dapat tumbuh baik dengan ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Penyebaran tanaman lada sangat luas, berada di wilayah tropika antara 200 Lu dan 200 Ls dengan curah hujan 1000 sampai 3000 mm per tahun. Merata sepanjang tahun, mempunyai hari hujan 110 sampai 170 hari per tahun. Musim kemarau hanya 2 sampai 3 bulan per tahun. Kelembaban udara 63 sampai 98% selama musim hujan dengan suhu maksimum 35 derajat dan suhu minimum 20 derajat Celcius. Lada dapat tumbuh pada semua jenis tanah, terutama tanah berpasir, gembur dengan unsur hara cukup, drainase baik, tingkat kemasaman tanah atau pH-nya 5 sampai 6,5. Untuk panen perdana paling lama dibutuhkan 3 tahun. Setelah itu lada dapat panen kembali sampai 5 tahun ke depan. Pemanfaatan produk olahan lada saat ini, produk utama dari lada digunakan untuk kesehatan, untuk obat-obat tradisional maupun modern. Khasiatnya sebagai stimulan pengeluaran keringat diaporik, pengeluaran angin karminatif, peluruhan air kencing diuretik, peningkatan nafsu makan, penambahan aktivitas pancar pencernaan, dan percepatan pencernaan zat lemak. Selain itu, biji lada dapat dipakai untuk ramuan obat rematik. Lada juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Pada lada mengandung zat racun, oleh karena itu lada dapat digunakan sebagai insektisida pembunuh serangga.
Ekstrak kasar lada hitam juga sangat toksik terhadap hama kapas. Jadi ini adalah pohon tanaman lada yang sudah dikembangkan 2 tahun. Dulu pertama kali bapak saya mencoba-coba untuk tanam lada. Ada beberapa yang sudah bagus sekali, tumbuhnya sangat bagus. Ternyata tanaman lada tidak cocok diisi dengan perindang atau penutupan lahan. Bagusnya adalah dia harus dapat sinar matahari secara total, di mana dapat memicu untuk pembuahan dan pembungaan yang tentunya sangat baik. Karena ini kami sudah panen bulan lalu. Tanaman yang di sini belum ada tumbuh lagi karena kurangnya sinar matahari. Tapi untuk beberapa yang sudah yang kena sinar matahari kemarin sudah dipanen yang ini, dan sekarang sudah ada yang seperti ini sudah cocok untuk dipanen. Tanaman lada yang di sini kami tidak olah menjadi merica putih atau merica hitam, karena pangsa pasar kami adalah pangsa pasar lokal, yaitu di Bali. Banyak orang di daerah tengah, yaitu di Gianyar, menggunakan lada yang masih hijau untuk penambah bahan masakan, di mana lada ini akan memberikan efek seperti kriuk-kriuk pada lawar, yaitu makanan khas dari Bali. Sebelum memutuskan untuk budidaya merica, sebaiknya kita harus mengetahui dulu hama dan penyakit dari tanaman lada itu sendiri, dan kita juga harus belajar caranya untuk menanggulangi dari hama dan penyakit. Berikut, hama dan penyakit menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan produksi lada. Hama utama tanaman lada adalah penggrek batang, pengisap bunga, dan pengisap buah. Sedangkan penyakit utama lada adalah penyakit kuning, busuk pangkal batang, BPB, dan penyakit kerdil atau keriting, ya seperti ini. Ini terkena penyakit keriting karena kurangnya sinar matahari. Hanya ini saja satu. Strategi pengendalian hama dan penyakit utama lada dapat dilakukan menerapkan dengan teknik budidaya sesuai anjuran. Menanam Arachis pintoi sebagai tanaman penutup tanah, dan pengendalian secara hayati dipadu dengan kimiawi. Gejala serangan kerusakan yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit, pertama dari penggrek batang lada, Lopobaris piperis. Penggrek batang lada merupakan hama yang paling merugikan karena larvanya ada pada batang dan cabang. Gejala utama Jawa awal berupa layu dan daun menguning, kemudian bagian yang digerek mengering dan mudah patah. Serangan berat dapat menyebabkan tanaman mati stadia dewasa, menyerang pucuk, bunga, dan buah, sehingga produksi dan kualitas buah menurun. Berikutnya, hama pengisap bunga, Diconocoris heweti. Hama pengisap bunga merusak bunga dan tandan bunga, baik pada stadia mimpa atau dewasanya. Gejala serangan ringan berupa kerusakan tandan, salah bentuk, dan buah menjadi sedikit. Bila serangan berat menyebabkan bunga rusak, tangkai hitam, dan daun gugur.
Yang ketiga ada namanya hama penghisap buah, Dacinus piperis. Hama penghisap buah aktif pada pagi dan sore hari, sedangkan siang bersembunyi pada bagian dalam tajuk tanaman. Di piperis menyerang hampir seluruh sentra lada di Indonesia dan menyebabkan kerusakan buah 14,72 sampai 36%. Hama ini merusak pada semua stadia pertumbuhan dengan cara menghisap cairan dari bunga, buah, pucuk daun, tangkai daun. Gejala kerusakan berupa bercak kehitaman pada buah menjadi hampa, dan buah mudah berguguran sehingga tandan buah menjadi kosong. Yang keempat ada namanya penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh keadaan kompleks berupa serangan nematoda, Rhodopulus similis, dan Meloidogin incognita. Jamur parasit Fusarium oxysporum, tingkat kesuburan tanah yang rendah, serta kelembaban dan kadar air tanah rendah. Penyakit ini banyak dijumpai pada wilayah Bangka dan Kalimantan dan menyebabkan kehilangan hasil sebesar 80%. Penyakit kuning diawali dengan serangan nematoda R. similis dan M. incognita. Luka akibat serangan nematoda memudahkan F. oxysporum infeksi tanaman. Adanya serangan nematoda dan jamur juga menyebabkan tanaman peka terhadap kekeringan dan kekurangan unsur hara. Gejala penyakit kuning terlihat pada bagian tajuk dan akar permukaan tanah. Permukaan tanaman yang terserang akan terhambat, daun kuning kaku dan akar rusak. Pada stadium penyakit semakin tinggi, daun akan mengarah ke batang, rapuh sehingga mudah gugur, dan akhirnya tanaman gundul. Gejala serangan berupa kerusakan akar akibat serangan R. similis dan terdapat bintil-bintil akar, puru akibat serangan M. incognita. Selanjutnya penyakit busuk pangkal batang. Penyakit busuk pangkal batang disebabkan oleh patogen Phytophthora capsicum. Penyakit ini banyak menyebabkan kematian tanaman dalam waktu singkat. Gejala khas dari penyakit ini berupa warna kehitam-hitaman pada pangkal batang yang kadang disertai dengan terbentuknya lendir. Gejala pada daun berupa bercak hitam bergerigi seperti renda pada bagian tengah dan atau tepi daun. Gejala ini tampak pada daun segar dan sulit diamati pada daun yang telah mengering atau pada gejala lanjut. Patogen ini menyebabkan buah-buah yang berada dekat dengan permukaan tanah sehingga buah menjadi hitam dan busuk. Nah, cara mengatasi pangkal busuk batang adalah pada tanaman kami menggunakan tanaman malada yang kami beli dari Kalimantan sebagai batang bawah, dan batang atas yaitu ladanya kami beli dari Jawa Tengah, sehingga dapat mengurangi risiko dari busuk pangkal batang yang merusak akar sehingga tanaman akan mati seketika berbarengan semuanya. Selanjutnya penyakit keriting atau kerdil. Penyakit keriting atau kerdil disebabkan oleh virus seperti Pepper Yellow Mottley Virus (PMP) dan Cucumber Mosaic Virus (CMP). Penyakit ini tidak bersifat mematikan, namun dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan penurunan produksi. Penyakit kerdil ditandai dengan gejala daun muda berukuran kecil sampai keriting berwarna kuning pucat dan belang-belang.
Ukuran buah lebih kecil dari normal dan serangan berat menyebabkan tanaman tidak berproduksi, menyebar penyakit dibantu oleh serangga vektor, Apis sp, Planococcus sp, dan Perisia purgata. Alat-alat pertanian yang dipakai pada tanaman sawit serta bibit dari tanaman induk yang terserang. Nah, sekian dari kami tentang hama dan penyakit. Ingat, setiap kita ingin berbudaya apapun, kita harus pelajari dulu apa yang membuat tanaman kita akan terhambat perkembangannya atau yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman dan kerugian pada kita sebagai petani. Selanjutnya, strategi pengendalian dari hama dan penyakit. Mengingat lada merupakan komoditi ekspor yang penting serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pengendalian hama dan penyakitnya harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya kehilangan hasil sehingga merugikan petani. Namun demikian, pengendalian yang diterapkan harus bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengendalian kimiawi dapat dilakukan jika produksi hama tinggi atau intensitas serangan tinggi melebihi ambang ekonomi. Teknik budidaya sesuai anjuran. Penanaman lada yang sehat diawali dengan penggunaan bahan tanaman yang sehat. Bibit lada yang sakit akan menjadi sumber inokulum pada daerah yang baru. Sampai saat ini belum ditemukan varietas lada yang tahan dengan semua jenis hama dan penyakit. Penggunaan varietas yang toleran hama dan penyakit diharapkan mampu menekan kerugian hingga terhadap serangan hama dan penyakit. Bibit yang ditemui gejala kerdil tidak boleh tanam dan harus dimusnahkan. Tanaman lada tidak membutuhkan pencahayaan matahari penuh dan hanya membutuhkan 50-75% pencahayaan. Sehingga tajar yang digunakan sebaiknya adalah tajar hidup. Kelebihan tajar hidup antara lain dapat mudah didapat, mudah dipelihara dan harga tidak terlalu tinggi. Beberapa tanaman yang dianjurkan adalah tajar hidup antara lain dap-dap, kapok, Gliricida, kalum apang, angsana, kedondong pagar. Pemangkasan sulur cacing dan sulur gantung dapat menekan infeksi P. capsici dan penggunaan pinto sebagai tanaman menutup tanah yang terbatas berbokor diketahui dapat meningkatkan populasi musuh alami penggrek batang lada. Membuat parit dan saluran drainase di sekeliling kebun dapat mencegah penyebaran patogen dari lahan terinfeksi dan mencegah air yang menggenang dalam kebun. Tanaman yang terserang virus kerdil harus dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan tanaman yang terserang BPB selain dimusnahkan dengan cara dibakar dan lubang bekas tanaman yang terserang juga dibakar dan siram dengan bubur burdo. Pengendalian hayati dan kimiawi. Beberapa agen hayati diketahui dapat mengendalikan penyakit BPB dan penyakit kuning. Trichoderma harsianum dapat mengendalikan serangan BPB. Sebaliknya baiknya diberikan pada awal tanam dengan tambahkan dengan bahan organik dan potongan alang-alang secara berkala. Di sekitar tanaman yang menunjukkan gejala BPB diberi fungisida sistemik atau siram bubur bordo. Selanjutnya dilakukan aplikasi T-harsianum 2-4 minggu kemudian. Pengendalian hama penggrek batang dan penyakit kuning dapat dilakukan dengan memberikan pestisida berbahan aktif korbupuran 30-50 gram per tanaman yang dikombinasikan dengan bahan organik. Pengendalian hama penyakit kuning dan juga dapat dilakukan dengan aplikasi kombinasi bahan organik dengan bakteri Pasteria
penetran menurut minyak serai dapat menyebabkan murki. Nah, ini adalah tanaman lada kami, yang dimana tentunya yang di sebelah kanan ini adalah tanaman lada yang umurnya sudah lebih dulu ditanam, dan yang sebelah kiri ini adalah tanaman lada yang kami tanam setelahnya, masih dalam pengembangan. Dan lihat, kami tidak menggunakan tanaman perindang, dan pada batang tempat ladanya kami menggunakan besi yang dicor lalu dililit dengan dok, yaitu serabut dari tanaman jaka. Karena kalau kami menggunakan kokopit, karena sifatnya kokopit adalah mudah hancur, takutnya nanti keropos dan tanaman lada dapat mati, sehingga kami menggunakan bahan dok. Karena kita ketahui bahan dok tidak mudah hancur, walaupun kena sinar matahari dan hujan akan tetap dan tidak hancur. Jadi kami menggunakan bahannya seperti itu. Saya rasa cukup sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video kami sampai habis. Dan kami harapkan Pak Ibu bisa mensubscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, sehingga Pak Ibu tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Bagi yang Bapak Ibu yang menyukai konten kami, silahkan di like. Bagi Bapak Ibu petani yang menganggap konten kami sangat bermanfaat bagi keluarga dan teman Bapak Ibu, silahkan di share, dan silahkan di komen jika ada pertanyaan tentang budidaya lada untuk saat ini dan tanaman lainnya. Silakan, kami akan berikan masukan sesuai dengan apa yang kami ketahui dan apa yang kami lakukan di lapangan. Jadi kami bukan ahlinya, kami tetap mencoba-coba untuk berbudidaya apapun itu. Kami mencoba segala macam cara, dan yang mana berhasil, yang itu kami terapkan, dan yang itu juga yang kami berikan masukan kepada Bapak Ibu petani semua. Jadi tetap saksikan, tetap tonton video kami sampai habis, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami sehingga kami dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi Bapak Ibu petani semua. Terima kasih dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima